Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Nah, hari ini aku mau bikin kue lebaran. Kali ini aku mau bikin nastar keju. Nah, yang pengen tahu gimana cara aku bikinnya, tonton terus videoku sampai selesai ya. Jika kamu suka video ini, like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, terima kasih. Langkah pertama yang aku lakukan, di sini aku udah ada selai nanas. Jadi selai nanas ini aku bikin sendiri. Nah, ini nanti mau aku bikin bulat-bulat nanasnya, selainya. Jadi nanti biar lebih gampang di saat kita mencetak nastarnya. Di sini aku menggunakan ini ya, alat untuk es buah ini sebenarnya, karena aku nggak ada alat ukur sendok yang kecil, jadi aku menggunakan ini aja. Nah, bagi teman-teman yang pengen pakai timbangan juga bisa. Kalau aku ya cukup takarannya seperti ini aja. Kalau untuk besar dan kecilnya itu sesuai selera. Nih, yang pastinya tangan aku udah bersih ya, udah aku cuci. Tuh, kita bulat-bulatkan. Nah, seperti ini. Lakukan sampai selesai. Fungsinya ini supaya lebih mempermudah kita mencetak adonannya nanti ya. Jadi aku bulat-bulatin semua seperti ini. Nah, ini selai nanasnya udah aku bulat-bulatin semua seperti ini, jadi lebih gampang di saat kita mencetak adonannya. Dan ikuti langkah selanjutnya. Oke, ini dia bahan-bahannya udah aku siapkan. Di sini aku udah ada 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu yang protein sedang. 2 butir kuning telur. 50 gram tepung maizena. 50 gram itu setara dengan 5 sendok makan. 100 gram gula halus. Di sini aku pakai gula halus. Untuk gulanya itu sesuai selera. Bagi teman-teman yang suka manis silahkan ditambah. Dan aku pakai margarin 200 gram. Nih, aku pakai Blue Band. Untuk butternya aku pakai 165 gram, itu sekitar 14 sendok makan butter. Aku belinya butter yang kalengan ya, yang seperti ini. Setengah sendok teh vanili bubuk, tuh, dan setengah sendok teh garam. Aku juga pakai susu bubuk. Di sini aku pakai 50 gram susu bubuk. Nah, ini butternya udah aku masukkan ke dalam wadah. Aku pakai 14 sendok makan butter, yaitu 165 gram, dan 200 gram margarin. Nah, ini margarin dan butternya udah aku masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita masukkan gula halus. Ini gula halusnya udah aku ayak ya, supaya tidak ada yang bergerindil. Dan kita masukkan vanili bubuknya, garam juga. Selanjutnya kita mixer. Di sini aku mixer untuk kecepatannya yang rendah saja. Jadi kita mixernya nggak usah terlalu lama.
cukup sampai adonannya creamy dan semua adonannya itu tercampur merata ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Aku mixernya sekitar 2 menitan aja. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, cukup seperti ini aja. Selanjutnya kita masukkan 2 butir kuning telur, lalu kita mixer kembali sampai semua adonannya tercampur rata. Nah, selanjutnya kita masukkan susu bubuk. Selanjutnya kita mixer kembali ini susu bubuknya. Kita mixer sampai semua adonannya tercampur rata. Jadi nggak usah terlalu lama ya di mixernya. Sebentar aja. Aku menggunakan kecepatan yang rendah ya, nggak usah terlalu tinggi kecepatannya. Selanjutnya kita masukkan tepung maizena. Nah, di sini tepungnya aku ayak dulu ya. Selanjutnya masukkan tepung terigu. Di sini tepung terigunya aku ayak juga untuk memastikan tepungnya tidak ada yang bergerindil. Nah, di sini aku memasukkan tepung terigunya bertahap, sedikit demi sedikit, lalu kita aduk nanti ya. Kenapa aku taruhnya bertahap? Supaya lebih mudah untuk aku mengadonnya. Tuh, kita pastikan tepungnya tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya kita aduk. Nah, di sini aku mengaduknya menggunakan spatula. Bagi teman-teman yang pengen mengaduknya pakai tangan atau pakai mixer, silakan. Kalau aku cukup pakai spatula saja. Aduk sampai semua adonannya tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan kembali sisa tepung terigunya, karena tadi aku memasukkannya bertahap. Lakukan sampai selesai. Setelah semua tepung terigunya kita masukkan, ini aku pakai 500 gram, lalu kita aduk sampai merata. Selanjutnya aku menggunakan tangan. Di sini tangan aku udah bersih. Tuh, biar semua adonannya tercampur rata. Kalau udah padat seperti ini, pakai spatula tuh agak sedikit susah ya. Tuh, jadi aku menggunakan tangan aja sampai semua adonannya rata. Nah, teman-teman, ini adonannya udah bisa kita bentuk ya. Tuh, penampakannya seperti ini. Tuh, nih udah bisa kita bentuk. Oke, langkah selanjutnya ini adonannya mau aku bentuk ya. Di sini aku bentuknya yang bulat aja nastarnya. Tuh, kita ambil adonannya. Kalau untuk ukurannya sesuai selera, bagi teman-teman mau yang ukurannya sedang, kecil atau besar itu tergantung selera. Tuh, masukkan selai nanasnya ke dalam adonan. Kita tutup kembali. Lalu kita gulung. Lalu kita bulatkan ya sampai rapi. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis ya. Jadi kita bulatkan seperti ini. Tuh.
Sebelum adonannya kita panggang, di sini ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu, dan ini dia hasil bulatannya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Setelah ovennya panas, lalu kita masukkan adonannya ke dalam oven. Di sini aku menggunakan api bawah. Dan untuk temperatur suhunya aku pakai 150 derajat Celcius dan waktunya aku pakai 25 menit. Nah, ini aku panggang selama lebih kurang 25 menit dengan menggunakan api bawah. Sembari menunggu waktu 25 menit, di sini aku mau bikin bahan olesannya. Di sini aku udah ada 2 kuning telur, 2 sendok makan minyak sayur. Tuh, cukup 2 sendok makan aja. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan susu cair. Di sini aku menggunakan pewarna makanan. Tuh, aku pakai yang warna kuning muda biar lebih natural. Tuh, aku masukkan 2 tetes. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, seperti ini udah tercampur rata semua dan ini penampakannya. Nah, di sini aku udah siapin keju parut. Untuk kejunya bagi teman-teman yang nggak suka boleh di skip. Ini nggak wajib ya. Setelah 25 menit selanjutnya ini adonannya kita angkat. Oke, langkah selanjutnya ini bahan olesannya kita oles ke adonan. Ini adonannya masih panas. Tuh, kita mengolesnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu keras karena ini adonannya masih lembut. Tuh, aku pakai kuas yang kecil ya. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya taburi keju parutnya di atas nastarnya, tuh atas adonannya. Tuh, makin cantik penampakannya. Nah, kita oles kembali. Lakukan sampai selesai. Ini udah selesai kita oles dengan kuning telur dan keju parut di atasnya. Tuh, seperti itu penampakannya. Selanjutnya ini mau kita panggang kembali ya. Nah, ini aku panggang kembali dengan api bagian atas selama lebih kurang 7 sampai 10 menit. Tuh ya. Tuh, kita menggunakan api bagian atas. Nah, ini udah matang dan udah 10 menit. Tuh, kita angkat ya. Harum sekali. Itu dia udah matang. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berikutnya. Nah, lakukan sampai semua selesai. Nah, ini nastarnya udah dingin. Nih mau aku taruh ke dalam kertas kue yang seperti ini yang berwarna hitam. Tuh. Kita taruh dulu sementara di sini ya. Lakukan sampai selesai. Nanti mau aku masukkan ke dalam toples.
Tuh jadi lebih manis dia kalau pakai kertas kue seperti ini. Untuk kertasnya warnanya sesuai selera, aku memilih yang warna hitam. Nih teman-teman, lumayan banyak juga ya dapatnya. Tuh masih ada lagi 2 loyang yang mau aku panggang. Ini yang udah dingin aku masuk ke dalam toples nih, wadah plastik seperti ini. Karena kita masih menunggu yang lainnya matang, jadi yang dingin aku masukkan ke dalam wadah. Tuh penampakannya teman-teman, nastar keju. Teman-teman, aku udah dapat 2 toples yang ukuran 1/4. Nah, sementara di dalam oven masih ada lagi nih adonannya yang belum matang. Jadi ini perkiraannya aku dapat ini sekitar 3 toples. Tuh, banyak kan dapatnya. Teman-teman, ini adonan terakhir udah matang dan ini mau aku dinginkan dan mau aku masukkan ke dalam toples. Jadi aku dapat 3 toples nastar keju. Baiklah teman-teman, sekian dulu video dari aku. Ini nastar kejunya sangat lembut, lumer, dan pecah di mulut. Itu rasanya luar biasa nikmat. Nah, bagi yang pengen mencoba, selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.